Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Inyoman Sutarjana. Selanjutnya kita akan belajar materi agama Hindu, yaitu Darsana, khususnya tentang filsafat Astika. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa Darsana itu adalah filsafat Hindu. Dengan mempelajari Darsana, tentu saja kita memperkokoh kerangka dasar agama kita yang terdiri dari tatwa, susila, dan upacara. Dengan memahami Darsana, maka kita memperkokoh tatwa atau pemahaman kita terhadap ajaran agama Hindu. Intisari Darsana adalah tentang konsep Pancasrada. Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan yang membentuk karakter agama Hindu. Yang mana dari filsafat Nastika ini itu adalah membentuk materialisme atau penyadaran kita tentang alam ini. Kemudian filsafat Astika yaitu spiritualisme atau penyadaran terhadap aspek rohani kita. Kita meyakini Pancasrada yang mana setiap keyakinan itu saling berkaitan. Mulai dari Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Ini membentuk keyakinan kita dari keyakinan terhadap alam ini, kemudian terhadap Tuhan, atau dari filsafat Nastika menuju Astika. Nah, selanjutnya kita belajar filsafat Astika, yang mana filsafat Astika ini adalah filsafat yang mengakui otoritas Weda. Artinya, segala ajaran dalam filsafat ini sumbernya ada pada kitab suci Weda. Filsafat Astika ini disebut juga dengan Saddarsana karena terdiri dari 6 filsafat, yaitu Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta. Nah, filsafat Nyaya ini mempelajari tentang alam ini, tentang dunia ini, unsur-unsur yang membentuk dari alam ini. Pendiri ajaran ini adalah Resi Gautama. Nah, untuk mendapatkan atau memahami suatu informasi atau kebenaran, Resi Gautama menjelaskan tentang Catur Pramana, di mana Catur Pramana terdiri dari Sabda Pramana, memperoleh kebenaran dengan suara atau penjelasan dari guru atau orang suci, atau juga dari buku atau kitab suci. Pratyaksa Pramana memperoleh informasi atau kebenaran dengan pengamatan langsung melalui panca indera kita, melalui observasi secara langsung. Anumana Pramana memperoleh kebenaran dengan melakukan penarikan kesimpulan. Misalnya ada kesimpulan silogisme, ada asap, ada api. Kemudian yang keempat adalah Upamana, yaitu dengan membandingkan dua hal yang saling berkaitan atau memiliki persamaan. Selanjutnya adalah filsafat Vaisheshika, pendirinya adalah Resi Kanada. Ini merupakan kelanjutan dari filsafat Nyaya. Ini berusaha mempelajari alam ini, di mana alam ini terbagi ke dalam 7 kategori atau padarta. Vaisheshika ini diartikan sebagai kekhususan
atau mencari unsur-unsur yang paling inti. Vaisesika ini mirip dengan konsep atom. Selanjutnya adalah Samkhya, pendirinya adalah Resi Kapila, yang mana dalam filsafat ini sudah mengenal adanya unsur purusa atau unsur kejiwaan yang menjiwai seluruh ciptaan. Ajaran ini juga berisi tentang kelepasan atau bagaimana caranya terbebas dari penyakit. Ada 3 jenis rasa sakit atau penderitaan oleh filsafat Samkhya. Yang pertama adalah Adhyatmika, rasa sakit atau penderitaan yang bersumber dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Misalnya rasa sakit karena pola hidup, pola makan, ataupun pola pikir manusia. Yang kedua adalah adibautika, sakit yang bersumber dari luar, misalnya terjatuh, kecelakaan, atau mengalami bencana atau musibah. Yang ketiga adalah adidaiwika, adalah sakit yang bersifat secara gaib atau belum diketahui sumber penyebabnya. Selanjutnya yoga. Yoga ini adalah ajaran praktis dari filsafat Samkhya. Tujuannya untuk kelepasan atau penyatuan. Kata yoga dari kata yuts, artinya menghubungkan. Didirikan oleh Resi Patanjali yang terkenal dengan Astanga Yoga atau 8 tahapan dalam menyatukan diri kepada Tuhan. Tahapan itu asana, melatih fisik atau otot atau jasmani kita dengan gerakan-gerakan asana. Yang kedua pranayama, kita mengelola atau mengatur napas menjadi lebih halus atau lebih teratur. Kemudian pratyahara, menarik pikiran dari indria, karena pikiran mudah digoyahkan oleh adanya indria, panca indria. Kemudian dharana, usaha untuk memusatkan pikiran pada satu objek. Kemudian dhyana, di mana pikiran sudah terfokus pada objeknya. Samadhi, atau suatu keadaan yang tenang, pikiran yang tenang, damai, atau tidak ada gejolak atau goncangan. Nah, tidak hanya samadhi itu, kita harus latihan etika. Ada 2, yama dan niyama. Yama adalah pengendalian jasmani, niyama adalah pengendalian rohani. Selanjutnya filsafat Mimamsa, pendirinya adalah Resi Jaimini. Ini mengajarkan tentang yatnya atau ritual sebagai bentuk penerapan ajaran Weda. Yatnya ini harus dilaksanakan dengan serada, yakin, dan bakti, taat. Yatnya ini atau upacara ini bisa dilakukan sehari-hari atau nitya dan naimitika atau sewaktu-waktu. Nah, Mimamsa ini mengenal ajaran surga dan neraka. Tujuan dari melaksanakan ritual adalah untuk mencapai surga. Vedanta adalah kelanjutan dari Mimamsa. Pendirinya adalah Resi Vyasa. Ada ajaran-ajaran dari Vedanta yaitu tentang Brahman atau Tuhan, di mana Brahman ini ada nirguna, Brahman yang tanpa sifat atau tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Kemudian saguna, Brahman yang memiliki sifat. Kemudian Vedanta kelanjutan dari surga dan neraka, yaitu adanya moksa. Tujuan hidup ini adalah untuk moksa, mengalami moksa atau penyatuan Brahman dengan Atman.
dan tidak mengalami kelahiran kembali. Nah, demikian tentang ajaran Sadarsana atau Astike. Semoga bermanfaat. Terima kasih.